Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Sahihnya, dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah bersabda, doa adalah senjata orang beriman, tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Senjata doa seperti hadis Nabi itu benar-benar digunakan oleh ulama besar dari kalangan Sufi yang menaklukkan Konstantinopel. Ulama mulia itu lebih dikenal dengan nama Ibnu Syamsuddin rahimahullahu ta'ala. Beliau sangat terkenal di kalangan ulama-ulama besar lainnya seperti salah satunya adalah Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Bahkan di dalam Al-Badr At-Thali, Imam Syaukani menyebut Ibnu Syamsuddin sebagai Asy-Syaikh Al-Arif Billah. Nama asli Ibnu Syamsuddin adalah Muhammad bin Hamzah Ad-Dimaski. Beliau berasal dari Damaskus, kemudian bersama sang ayah, beliau menuntut ilmu sampai ke negeri Ar-Rum. Di sanalah beliau menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu agama kepada para ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, ketika tiba masanya Ibnu Syamsuddin diberikan kepercayaan sebagai pengajar di negeri Ar-Rum, Ibnu Syamsuddin cenderung mendalami ilmu tasawuf. Di awal, beliau berguru dan berkhidmat kepada Syekh Biram sebelum kemudian berkhidmat menuju Halab kepada Syekh Zainuddin Al-Khofi. Setelah beberapa waktu, beliau kembali berkhidmat kepada guru pertama, yaitu Syekh Biram, dan dari situlah beliau mendapatkan ilmu thariqah. Imam Syaukani menuliskan bahwa, jadilah beliau Ibnu Syamsuddin, di samping sebagai dokter hati, batin, juga sebagai dokter badan. Sesungguhnya beliau dikenal, bahwa ada tumbuhan yang menyeru kepada beliau, dan mengatakan, aku adalah obat bagi penyakit si fulan. Kemasyhuran dari kesolihan dan kelebihan Ibnu Syamsuddin akhirnya terdengar sampai ke telinga Sultan Muhammad Al-Khan, yang biasa dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Al-Fatih kemudian mengajak beliau untuk membantu dalam berjihad memperjuangkan penaklukan benteng Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian mengirim utusan untuk menyampaikan salam dan meminta saran kepada Ibnu Syamsuddin. Setelah bermunajat kepada Allah, Ibnu Syamsuddin menyarankan bahwasanya pasukan Al-Fatih harus bergerak pada hari sekian dan waktu sekian. Namun setelah mendapatkan saran dari Ibnu Syamsuddin, kecemasan melanda Sultan Muhammad Al-Fatih, karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda melemahnya benteng Konstantinopel. Akhirnya Sultan Al-Fatih mendatangi Ibnu Syamsuddin di tendanya. Setelah memasuki tenda tersebut, ia melihat Ibnu Syamsuddin sedang bersujud kepada Allah. Beliau berdoa lalu memohon sambil menangis. Setelah itu, beliau pun bangkit dari sujudnya lalu bertakbir. Ibnu Syamsuddin kemudian berkata, Alhamdulillah, Allah telah mengkaruniakan pembukaan benteng. Seolah-olah beliau mendapatkan penglihatan dari Allah, bahwasanya pasukan muslim di bawah Muhammad Al-Fatih akan berhasil meruntuhkan kekuatan Konstantinopel yang luar biasa. Kemudian, berangkatlah beliau bersama Sultan Al-Fatih dengan pasukan kaum muslimin. Singkat cerita, akhirnya Konstantinopel runtuh dengan sebab doa ulama, kegigihan Sultan Al-Fatih dan pasukan kaum muslimin atas izin Allah yang Maha Kuasa. Setelah berhasil meruntuhkan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih tentu sangatlah bergembira, lalu ia berkata, kegembiraanku bukan karena berhasil menaklukkan benteng itu. Akan tetapi, aku gembira karena ada laki-laki sepertimu, Ibnu Syamsuddin, yang hidup di zamanku. Sehari setelah penaklukan benteng, Sultan Muhammad Al-Fatih mendatangi Ibnu Syamsuddin lalu mencium tangannya. Sultan Al-Fatih meminta izin mengikuti gurunya, yaitu Ibnu Syamsuddin untuk berkholwat. Namun Ibnu Syamsuddin tidak mengizinkan hal tersebut. Karena jika Al-Fatih ikut berkholwat, maka urusan umat Islam sangat rentan akan menjadi kacau. Sultan Al-Fatih patuh dan mengerti, akhirnya ia menjadikan dirinya untuk memimpin dan mengurus kepentingan umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedekatan Ibnu Syamsuddin dan Sultan Al-Fatih tidak hanya sekedar penaklukan benteng saja, beberapa hal lain juga tercatat sebagai sejarah kegemilangan umaroh dan ulama bagi umat Islam bahkan seluruh kedamaian dunia di zaman itu. Pelajaran berharga bagi para umaroh, bahwasanya jika ingin berhasil memimpin persoalan rakyat baik di dunia maupun di akhirat, maka dekati dan ikutilah nasihat-nasihat ulama yang teruji kesolihannya. Bukan ulama yang bisa dipesan dengan harta, kedudukan dan jabatan. Penaklukan Konstantinopel telah disabdakan Nabi Muhammad SAW yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan As-Sahabi rahimahullahu ta'ala. Yaitu, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Wallahu a'lam bishshawab.